warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Jadi selain orang Kalimantan yang ada di Komisi 3, orang Jawa pun sangat tersinggung dengan pernyataan Mbak Yudhani tadi, dan beliau berkomitmen ikut melawan. Dan yang menggembirakan, jangan sampai orang Kalimantan hanya sebagai penonton nantinya. Saudara kita dari Bapak, silakan. Terima kasih pimpinan yang Bapak dan yang baik hati, para anggota Dewan, khususnya Komisi 3, saya hormati juga Bapak dan Ibu dari Aliansi Borneo Bersatu. Selamat datang di Komisi 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Sampai jugalah salam dari Sumatera Utara. Horas. Bersama kita mengucapkan budi. Saya Hinca Panjaitan 13, daerah pemilihan Sumatera Utara 3. Kaget juga ada Nasution tadi di Kalimantan. Ingat bro. Terima kasih. Background merah ukuran 3 lembar. Kami mendengarkan dengan secara seksama dan penuh kehati-hatian apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu secara bergantian, baik dengan oral dan suara, tapi juga dengan tarian yang membanggakan tadi. Pesan telah disampaikan, sinyal telah dilemparkan. Komisi 3 menangkapnya dengan sempurna dan akan mengawalnya sampai selesai. Sebagai negara hukum, tentu sepakat dengan semua teman-teman, kita serahkan ini ke mekanisme hukum, dan tadi sudah dijelaskan prosesnya sedang berjalan. Mudah-mudahan negeri kita tetap kondusif dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, berkenaan dengan ibu kota negara. Tadi sudah disebutkan Pak Saparudin, saudara saya sangat saya hormati. Saya salah satu dari anggota Pansus itu sampai timus dan juga tim sinkronisasi sampai selesai di subuh hari menuntaskan pekerjaan bersejarah ini. Tentulah ada yang pro, ada yang kontra. Itulah negara demokrasi. Kami dari fraksi Partai Demokrat menyetujuinya dengan 5 catatan. Dan catatan itu salah satunya adalah kegalauan, kegelisahan dan harapan bapak-bapak dan ibu semua tentang ada budaya. Selama saya mengikuti proses itu, saya menyampaikan pandangan-pandangan yang sangat serius tentang ini. Di antara 5 pernyataan atau sikap kami, catatan kami kepada pemerintah untuk menyetujui undang-undang itu, salah satunya adalah sebagai berikut. Sebagai bentuk empati saya, fraksi kami juga kepada Bapak dan Ibu. Dikatakan di sana, fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah untuk memperhatikan permasalahan lingkungan yang dapat terjadi dengan pemindahan ibu kota negara ini, yakni kemungkinan terjadinya pengelolaan sumber daya alam yang masif yang akan mempengaruhi fungsi ekologisnya dalam jangka panjang, seperti ancaman terhadap tata air dan perubahan iklim, seperti peningkatan biaya ekonomi terhadap pemanfaatan air, ancaman terhadap flora dan fauna. Saya tidak mau menggunakan istilah yang tadi itu ya, saya lebih suka flora dan fauna, seperti peningkatan resiko konflik satwa dan manusia, serta peningkatan resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Untuk itu, pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan, environmental sustainable development, perlu dilakukan dengan melibatkan, ini dia Pak, kearifan lokal masyarakat setempat, kearifan lokal masyarakat adat, melalui pengakuan hak-hak konstitusionalnya yang sebaiknya tercantum dalam undang-undang itu. Pelestarian lingkungan, mitigasi bencana, dan pola konsumsi ramah
dan budaya kita itu, budaya Nusantara yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Karena itu bagi saya adat dan budaya itu adalah akar dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Budayalah akarnya. Mari menyirami selalu akar agar batang, dahan, cabang dan ranting sampai ke daun subur, menghasilkan buah yang berlimpah untuk kesejahteraan masyarakat kita. Karena itu, apa yang disampaikan Bapak dan Ibu semua, saya dukung penuh. Apalagi untuk melestarikan dan menghormati para leluhur kita yang telah mendahului kita, yang membuka jalan untuk kita. Barang siapa yang menghormati leluhurnya dengan sepenuh-penuh hatinya, sesungguhnya pada saat yang bersamaan dia sedang mempersiapkan dirinya menjadi leluhur bagi generasi dia berikutnya. Dan inilah akar kita membangun Indonesia. Jika kemudian Presiden Jokowi memberi nama ibu kota ini Nusantara, saya kira sempurnalah itu. Indonesia adalah bentuk tunggal dari Nusantara, dan Nusantara adalah bentuk jamak dari keindonesiaan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, jangan ragu, jangan khawatir. Saya Ika Panjaitan bersama kawan-kawan di Komisi 3. Jika teman-teman Bapak Ibu punya rumah besar di Kalimantan, Anda juga punya rumah besar di Komisi 3 untuk menyampaikan aspirasinya lewat pimpinan yang memimpin kita semua. Saya kira itu saja, jangan khawatir. Kita kawal sampai selesai bersama teman-teman. Damai selalu di hati, dan mudah-mudahan ini sejuk kita selesaikan dengan baik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Puas. Terima kasih pimpinan yang baik hati telah memberi kesempatan kepada saya dari wilayah barat untuk meresponnya. Baik, terima kasih luar biasa semangat dukungan dari wilayah barat. Kiri masih ada yang disampaikan? Wah, silakan. Masalah IKN Pak, jadi saya tambahkan, saya yang membacakan dari fraksi PDI Perjuangan Pak, pandangan mini fraksi sebelum pada waktu pada pagi hari itu sebelum masuk di sebelum paripurna Pak, ya. Jadi antara lain itu Pak, dan itu memang mungkin di pasal undang-undang IKN itu tidak ada, tapi nanti masuk di dalam peraturan pemerintah. Ya Pak ya. Mungkin kalau Bapak baca, karena sekarang kan dilengkapi dengan peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Yang pertama adalah harus dan akan masuk itu Pak, menghormati masyarakat adat Kalimantan. Itu masuk Pak. Yang kedua adalah koneksitas pembangunan. Jadi jangan sampai IKN itu yang gemerlap, terus daerah Kalimantan yang lainnya suram seperti yang sekarang ini. Jadi itu akan terkonek. Nanti Pak, koneksitasnya akan terwujud itu. Jadi seluruh kementerian akan memperhatikan kebutuhan apa untuk kemajuan Kalimantan itu Pak, untuk mendukung IKN, karena akan nanti terkonek di situ Pak. Itu masuk ke dalam peraturan pemerintah. Yang berikutnya adalah keterlibatan masyarakat Kalimantan. Itu akan masuk di dalam peraturan pemerintahnya, bahwa karena semua fraksi di pansus itu menyetujui bahwa masyarakat Kalimantan harus terlibat di dalam pembangunan IKN itu Pak. Ya, mungkin Pak kalau dari awal itu meminta supaya jadi ketua otorita, mungkin nggak jadi ketua otorita Pak. Tapi kita mengharapkan ada jabatan-jabatan selain ketua otorita di situ nanti, dan artinya dalam pembangunan itu
memborong mitra-mitra Niki kita sama nanti buat di dalam satu. membangun Kalimantan itu, artinya kalau apa namanya, pemborong-pemborong Satu kertas. lokal harus dilibatkan di dalam membangun itu gitu loh Pak, ya. Nah, jadi memang Kurang waktu kecil, ya? kita dengar pendapat di Balikpapan waktu itu dengan seluruh di Jakpra itu bahwa akan dilibatkan masyarakat adat juga. Cuma saya bilang harus menyiapkan sumber daya manusia kita, dan saya kira waktu itu juga di Universitas Mula Warman semua rektor sepakat akan menyiapkan sumber daya manusia untuk ikut serta membangun IKN Pak ya. Itu akan masuk nanti, semua harapan Bapak itu akan masuk nanti di peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Iya Pak ya? Itu aja. Makasih Pak. Baik, terima kasih. Mungkin Mas Obor, Mas Supri saya lupa. Silakan, Mas Supri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 3, saudara-saudara dari Aliansi Borneo Bersatu yang Ini satu kali itu setengah. Terima kasih pada kesempatan ini Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dari Aliansi Borneo Bersatu datang ke tempat ini di Komisi 3. Itu artinya apa? Bahwa kepercayaan yang tinggi yang bapak-bapak miliki terhadap komisi ini, sehingga bapak-bapak dan ibu sekalian datang ke sini untuk menyampaikan aspirasinya. Dan tentu aspirasi ini merupakan tanggung jawab kami di Komisi 3 untuk mengawal secara baik dan benar. Tadi kita lihat bagaimana kawan-kawan telah memberikan apresiasi terhadap laporan dan penyampaian bapak-bapak dan ibu sekalian. Namun sebelumnya kemarin saudara kita, tokoh dari Kalimantan Timur, Pak Haji Rudi, sudah menyampaikan di hadapan Bapak Kapolri, Bapak Wakapolri dan semuanya mendengarkan bahwa persoalan ini harus dituntaskan, harus diselesaikan secara baik sebelum orang menyelesaikan secara sendiri-sendiri. Ini tegas yang disampaikan oleh Pak Rudi pada saat itu, dan tentu telah kita lihat bersama pada pemerintahan pada hari ini Polri menerima dan mengapresiasi dan untuk langsung bekerja. Hari ini sudah kita dengarkan kabar bahwa sudah meningkat dari penyelidikan naik menjadi penyidikan. Apa yang disampaikan tadi saudara saya Pak Johan Budi, bahwa kalau sudah naik di tahap penyidikan berarti ini sudah sering akan lanjut, dan tentu kalau sudah naik penyidikan berarti sudah ada koordinasi dengan kecilkan dikit. berarti sudah lanjut ini kasusnya. Yang kedua yang saya ingin sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu sekalian Aliansi Borneo, saya sangat memahami betul bagaimana perasaan bapak-bapak sekalian dan ibu sekalian yang dialami setelah menempatkan sebuah kalimat-kalimat yang tidak senonoh sebagai bangsa yang bersatu. Ada yang mau datangi di Mabes Polri, ada yang mau datangi di rumahnya yang bersangkutan. Saran saya tidak perlu datang. Kenapa tidak perlu datang ke sana? Karena kepolisian sudah memprosesnya. Kita berikan kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk memproses secara baik kasus ini. Dan percayakan pula, saya juga adalah asli Makassar, saya Bugis Makassar. Tapi darah saya juga ada di Kalimantan sana. Apa yang bapak-bapak dan ibu sekalian rasakan sama dengan yang saya masing-masing 10. Atas nama Nusantara, atas nama Indonesia bersatu. Satu yang dicubit kita merasakan semua Ini sakitnya.
Oleh Sama itu, ini 10, ini sama ini 10. kenapa kita lakukan semua ini mengedepankan proses hukum supaya tidak ada lagi yang mengulangi perbuatan itu yang saling menyakiti satu sama lain. Betul tidak? Saya setuju kita harus memperbaiki persatuan dan kesatuan kita. Pulanglah ke Kalimantan, ke daerah kita masing-masing yang tenang. Doakan aparat penegak hukum melaksanakan tugasnya, nonton televisi untuk menyaksikan setiap tahapan-tahapan yang diambil oleh kepolisian. Dan ketika ada sesuatu yang terjadi, keganjilan